Umumkan pemilihan istri dimulai. Para gadis, berbalik. Ini bagus. Ini umurnya bisa jadi ibuku. Dayandi. Kok dapat nomor terakhir? Angkat tangan. Perputer. Ada apa ini? Katanya dia putri ningrat dari ibu kota, keluarganya tewas semua karena dia. Akhirnya terdampar di sini. Gak cuma keluarganya. Katanya semua binatang di sekitarnya juga mati. Siapa yang berani nikahi pembawa sial ini, sama saja bunuh diri. Kalau memang tidak mau, kenapa terus meraba-raba? Dasar pembawa sial, pantas saja tidak ada yang mau. Nanti juga dijual ke rumah pelacuran, dipegang-pegang banyak pria. Memangnya kenapa? Pelanggan boleh pegang, aku tidak boleh? Yin Xiaojian, berani-beraninya macam-macam. Akan kuhukum potong badan. Dasar tukang kasta rendah. Berani-beraninya memukulku. Kau tunggu saja. Giliranku memilih. Dia memilih bintang sial. Siap-siap angkat mayat, tukang rendah diri cocok dengan bintang sial. Itu pasangan yang sempurna. Sayang. Ayo pergi. Aku umumkan pemilihan istri selesai, sesuai hukum besi Dawei. 1 tahun tanpa keturunan, hukuman mati. In Xiaojian. Aku lihat bulu dan janggutmu jarang. Ada masalah yang sulit diungkapkan? Batas waktu 10 hari. Kalau ada masalah, Sesuai hukum besi, hukuman mati dengan penyiksaan. kenapa rumah tuan rumah miskin sekali? Sayang. Kamu akan menderita. Ini rumah kita. Suami, Mengqiu akan berusaha keras agar rumah kita semakin baik. Di mana lagi bisa cari gadis pengertian seperti ini? In Xiaojian. Kamu ngapain? Pura-pura tidak tahu ya? Jangan takut. Kamu masih berhutang 20 kilo beras padaku, saatnya bayar. Istrimu cantik sekali. Begini, berasnya tidak usah dibayar, tapi istrimu harus temani aku semalam. Bukan, santai, jangan berpikir macam-macam. Aku orang yang baik. Kalian setuju kan? Aku dan istrimu cuma mau ngobrol tentang puisi dan lagu. Sama filosofi hidup, santai saja. Ngobrol apa? Waduh, kenapa kamu sempit pikiran sekali? Kalau terus begini, aku marah loh. Kamu berhenti. Kalian diam saja ngapain? Ayo serang. Pergi sana. Tukang rendah diri, tunggu saja, bupati itu paman buyutku. Dia sudah lama tidak suka padamu, kamu mati. Adik tuan rumah ini seperti apa? Kalau urusan itu benar-benar tidak bisa. Istrinya lari, aku benar-benar selesai. Orang lain pindah dunia jadi pangeran atau dewa perang. Kenapa aku cuma jadi tukang besi miskin? Kenapa punggungnya licin sekali?
Jangan-jangan dia tidak pakai baju? Sayang, kamu tidak bisa tidur? Suami, jangan-jangan tidak suka dengan hamba? Siapa yang bilang? Lalu mengapa kamu ingin tidur terpisah? Aku, bagaimana ya? Yang penting aku merasa. Pernikahan kita terlalu terburu-buru. Aku takut kamu tidak bisa menerimaku. Tubuh dan hatiku, di kehidupan ini dan selanjutnya, adalah milikmu. Kamulah yang menampungku. Memberikanku sebuah rumah. Sayang, kamu adalah wanita yang paling kucintai di dunia ini. Aku juga tidak akan membiarkanmu tersakiti lagi. Sudahlah, mati juga tidak apa, kita coba saja. Berjuang semalaman. Adik keduaku ini, meskipun bentuknya aneh, tapi saat digunakan, tidak hanya normal, bahkan luar biasa. Aku ini benar-benar mengkhawatirkan hal yang tidak perlu. Sayang, jangan lihat Mengqiu seperti itu. Batas waktunya tinggal 9 hari, jika kita menyinggung Bupati. Dia akan berusaha membunuhku. Jika Heiki menggangguku lagi. Meskipun aku lulus pemeriksaan, aku tetap tidak aman. Lalu bagaimana? Di kota ini, hanya ada 2 hal, uang dan kekuasaan. Aku hanya perlu membeli 1. Pejabat kelas 7, maka pangkatku akan setara dengan Bupati. Nanti, dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Tapi sayang, pejabat kelas 7 yang termurah adalah upacara. Harganya 1000 tael. Apa? 1000 tael? Ini mustahil. Tidak apa-apa sayang. Mengqiu akan bersamamu dan terus berusaha. Tidak akan meninggalkanmu. Baik. Ada ide. Akhirnya selesai. Sayang, kamu sedang apa? Cepat minum air. Baik. Apa ini? Kok seperti tempurung kura-kura besar? Ini adalah alat sakti untuk kita menjadi kaya. Sayang, lokasi ini pasti ramai, menurutku. Kursi yang kita punya ini tidak akan cukup. In Shaojian. Ini adalah wilayah Mikwa Heikiku. Kamu tidak tahu ya? Berhenti! Kalian mau apa sebenarnya? Jangan pikir karena kamu cantik, aku tidak berani memukulmu. Kamu berani memukul istriku? Aku tidak hanya akan memukul istrimu, tapi juga akan menggulingkan kiosmu. Sayang, bagaimana kalau kita pindah ke tempat lain saja? Selesai. Lebih baik bungkus dan pergi sekarang. Maaf, bos, aku gagal melindungi warung ini. Mereka yang seharusnya minta maaf. Aku akan membuat mereka berlutut dan minta maaf. Yin Xiaojian, dengarkan baik-baik. Kalau hari ini warungmu bisa buka, aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Pergi. Di rumah tidak ada uang sama sekali, tidak bisa beli bahan makanan apapun. Apakah benar-benar tidak ada jalan keluar? Sayang, aku ada ide. Bos, apa katamu? Sayang, lakukan seperti yang kukatakan. Jangan buang-buang waktu, meskipun kamu jual daging naga. Tetap tidak akan bisa mengalahkan Mikwa Heikiku, selama aku ada. Dalam radius 10 li, tidak ada warung lain yang bisa buka. Kamu sudah mati. Siapa yang suruh kamu makan sini, sebelum keris mangkuk? Ini apa sih? Kuahnya bening seperti air. Bahkan lada dan cabai pun tidak ada. Bahkan bawang, jahe, dan bawang putih untuk menumis pun tidak ada. Produk dawai kalian juga tidak bagus, aku beritahu kamu. Ini seperti ini, di wasiat kami, diberikan anjing pun anjing tidak mau makan. Berani-beraninya kamu menghina Mikwa turun-temurun 5 generasiku, beraninya kamu. Berani taruhan tidak? Kalau hari ini warungmu laku lebih baik dari punyaku, area ini akan jadi milikku selamanya. Tapi kalau kalah, kamu harus pergi dari desa Jiuli. Istrimu jadi milikku, berani tidak? Apa yang tidak berani? Bos, Aku ingin lihat, trik apa yang bisa kamu lakukan. Sayang, aku sudah mengumpulkan banyak. Kali ini pasti cukup. hanya ini. Cukup untuk membuat Heiki tutup selamanya. Apa? Kamuhila? Batu?
Aku ingin lihat siapa yang mau makan batu masakanmu. Tertawalah, nanti kamu yang menangis. Berapa semangkuk? 10 keping semangkuk. Maaf, tempat duduk di sini sudah penuh. Duduk di sini saja, mari minum anggur sedikit. Mie kuah turun-temurun Heiki tak tertandingi di dunia. Suruh istrimu bersih-bersih dan tunggu aku di rumah. Jangan pikir dengan panci yang mewah, kamu bisa mengubah segalanya. Batu tetap batu, direbus 10.000 tahun pun tetap batu. Tidak mungkin ada rasa daging. Kalian, lihat baik-baik. Cepat datang ke sini lihat. Itu sedang menggoreng batu. Ayo lihat. Kok pada pergi semua? Goreng batu apa bagusnya? Wah, beneran goreng batu, tapi nggak ada wanginya. Ribbit a mat. Buber buber. Tunggu, sayang, tambah jiwa. Datang. Wangi banget. Apa ini baunya, kok bikin nagih? Selesai, selamat datang, gratis dicoba, nggak enak. Gratis. Aduh, gigiku sakit banget. Sayang, mending kita jualan ini batu aja. Percaya nggak, mereka pasti mau makan lagi. Berani main-main sama aku, ku bunuh kau. Berani main-main, ku bunuh kau. Ini namanya suodiu, siapa suruhnya, yang penting. Itu rasanya, suodiu. Habis hisap, bisa dibuang. Suodiu. Cuma batu doang, syok-syokon. Nih, coba. Luar biasa, rasanya beneran luar biasa. Beneran enak. Beneran sena itu? Enak kan? Aku mau 1 piring. Oke. Cuma batu jelek, sena itu? Nggak percaya, coba sendiri. Gimana? Kok wangi banget, seumur hidup belum pernah makan. Yang sena ini. In Xiaojian. Mana mungkin kamu bisa bikin rasa ini? Ini nggak mungkin. Ini reaksi Maillard dari penggorengan wajan besi. Ditambah saus jiwaku, jangan cuma batu. Batu bata digoreng juga enak. Mie kuah Haiki Kunkat ada tampingannya. Pasti kamu kasih obat bius, pasti. Heiki, kamu kalah total, siap-siap. Tutup warung. Ergo, siapin senjata. Kawan-kawan, Hankerkin wajahnya, ongker lepaknya. Rusakkan tangannya, aku mau dia. Nggak berani muncul di depanku lagi. Berhenti, kalau terus begini aku lapor polisi. Lapor ke pihak berwajib. Paman ketujuh saya adalah Bupati Wang. Silakan laporkan, lihat siapa yang akan ditangkap. Ada bau darah, tawa ini adalah Shiemo sang perusak dunia. Lari cepat. Apa? Shiemo sang perusak dunia? Namanya sangat ketinggalan zaman. Lebih baik disebut keluarga cinta yang terkubur. Bos, aku akan membereskan lapak. Bereskan apa? Lari cepat. Apa yang perlu ditakutkan? Sayang, Shiemo sang perusak dunia. Dia adalah pembunuh yang telah menyerbu tradisi selama lebih dari 10 tahun, berdiri saat membunuh. Korban tewasnya tidak kurang dari 500, mungkin bahkan 1000. Kenapa tidak bilang dari tadi? Lari cepat. Kalian berdua, berhenti. Mendekat. Lari cepat sekali. Apakah kami sangat menakutkan? Sayang sekali, cuaca hari ini bagus. Ingin sekalian membawa 2 orang. Ini kan ada 2 yang siap. Sial-sial, Bukalapak saja bisa dapat tingkat kesulitan neraka. Diam saja ngapain? Cepat sajikan makanan. Cari mati? Kalau tidak enak, kalian berdua akan mati dengan sangat menyedihkan. Kalau tidak bisa mengenyangkan saya, juga akan mati. Bagaimana ini? Mustahil makanan ini bisa mengenyangkan mereka. Cepat, lambat sekali.
Silakan dinikmati. Batu dikunyah hancur, mereka berdua benar-benar bukan manusia. Aku akan menahan mereka. Sayang, kamu lari cepat. Ingat, jangan menoleh. Sayang, meski mati, aku ingin bersamamu. Rasanya cukup enak. Benar enak. Keras seperti kepala manusia. Hahaha. Cepat sajikan lagi satu piring. Sayang, kamu tidak apa-apa? Pukulan ini hampir merenggut nyawaku. Shiemo sang perusak dunia, kalian berdua telah merusak dunia selama lebih dari 10 tahun. Akhirnya aku menangkap kalian, hari ini meski harus mempertaruhkan nyawa. Akan kuhabisi kalian berdua, sampah dunia persilatan. Wah. Memang pantas jadi putri ketua geng Naga Merah. Masih ingin menghabisi kami. Tidak tahu diri, sudah terluka masih tidak mau diam. Kalian tidak sportif, menyergapku diam-diam. Awalnya hanya ingin uang tebusan, tapi sekarang sepertinya hanya bisa minta uang pemakaman. Sayang, lari sekarang. Jarum salju persik ini satu saja bisa melumpuhkan tenagamu. Suamiku, bagaimana ini? Shiemo, kamu kenapa Shiemo? Shiemo, kamu tidak boleh mati Shiemo. Shiemo. Sudah mati? Kamu tidak apa-apa? Hei. Kamu mau apa? Kamu membunuh Shiemo, aku akan menguras darahmu. Aku akan potong dagingmu satu persatu. Untuk persembahan Shiemo di alam baka, aku akan mengambil nyawamu. Paling benci orang yang berteriak-teriak. Yusion. Kamu ini cewek, ikut campur apa? Katanya mau menangkap Shiemo si pengacau untuk jadi terkenal. Sekarang malah membuatku, orang tua mengantar anak muda ke liang kubur. Yusion. Minggir, orangnya belum mati. Cepat bangun, cepat. Berani-beraninya kau nodai nama baik putriku, aku akan potong kau 1000 kali. Ini jurus andalan ketua, tebasan naga merah. Terakhir kali ketua menggunakan tebasan naga merah, langsung menghabisi 18 prajurit perunggu. Seluruh dunia persilatan, tidak ada yang bisa menahan satu tebasan ini. Anak ini pasti mati. Suamiku, tangkap. Pedang yang sangat dahsyat. Pedangku pada. Hebat, bisa menahan jurus andalan ayah. Pedang pusaka pemisah gunung yang sudah mengikutiku 20 tahun. Malah hancur di tangan orang rendahan, si pengecut tak bernama. Bukan? Apa keluarga kalian turun-temurun suka bicara kasar? Yang di pedangku. Cuma pedang jelek, lain kali aku buatkan yang baru. Bajingan, ini pedang nomor 1 di dunia yang tak ternilai. Kamu siapa? Mana mungkin bisa buat yang lebih baik dari ini? Anak buah. Tangkap dia, aku akan jadikan dia umpan ikan. Berani, coba sentuh suamiku. Suamiku. Ayah, aku mau dia jadi suamiku. Apa? Yusen, kamu mau menikah dengan si pengecut tak bernama ini? Seolah aku mau menikahi putri kesayanganmu. Aku sudah punya istri. Jia. Bisa saja jadi selir. Bukan? Kamu mau dengar apa yang kamu katakan? Sialan, pernikahan ini, aku tidak akan pernah menyetujuinya. Sama sekali tidak setuju. Siapa yang tahan dengan anakmu? Ayah,
Kau mengajariku untuk mengetahui rahmat. Janji diri sendiri. Apalagi, bukankah ayah ingin mengadakan sayembara? Ayah kalah total, tidak bisa tidak mengakuinya, kan? Kok jadi sayembara? Kamu begini, Paman. Aku tadi tidak sengaja menang. Mau coba lagi? Aku pasti kalah. Sejelek-jeleknya, kamu setuju? Baik. Jika kamu berani menyakiti Yusen, aku akan membunuhmu. Pergi. Masalah ini sudah diputuskan. Sial. Kenapa menyiksa aku? Suamiku, penampilanmu menyelamatkan gadis tadi. Aku tidak bilang apa-apa. Dia yang setuju duluan. Aku tunggu dia. Suamiku, apakah kamu tidak ingin mengambil selir? Suamiku, tentang urusan mengambil selir yang kubicarakan siang tadi. Apakah kamu benar-benar tidak mau mempertimbangkannya lagi? Istriku, mengambil selir adalah pemikiran feodal yang terkutuk. Aku tidak bisa menerimanya. Suamiku, aku serius. Aku sangat takut. Setahun lagi aku belum punya keturunan. Benar, aku lupa ini. Jika aku tidak punya keturunan dalam setahun, itu juga nasib yang harus kuterima. Maggie berharap aku bisa meningkatkan efisiensi, membuat orang. Istriku, tentang urusan mengambil selir, aku akan mempertimbangkannya dengan serius. Tenanglah. Suamiku, kamu serius? Kamu tidak bohong pada Maggie? Tenang saja. Tapi Nona Long, aku tidak akan mempertimbangkannya. Kenapa? Aku pikir dia baik, lincah, dan imut. Juga jago bela diri. Baik sih baik, tapi aku takut dipukulinya sampai mati. Sudah selesai. Dengan ini, semua restoran di Dawei bukan lawanku. Suamiku, ternyata kamu tinggal di desa Jiuli. Kamu apa? Jangan malu-malu. Ah, Menyerahlah padaku, kamu sudah mencium dan memegangku. Jangan banyak pikiran. kamu mau apa? Apa? Sekarang aku adalah milikmu, tidak bisakah? Kita bersenang-senang? Ah istriku, tolong aku, tolong istriku. Nasi sudah menjadi bubur. Tuan rumah, terimalah dia. Hiu hiu hiu. Suamiku, beraninya kau berkelahi dengan iblis dunia demi aku. Bahkan berani menghadapi jurus pamungkas ayah, Nona ini. Nona ini baru pertama kali merasa berdebar karena seorang pria. Jangan salah paham, aku hanya ingin menyelamatkan nyawaku. Gadis ini cukup menggemaskan. Sudah kuduga, hanya 3 menit antusias, pasti sudah sadar dari mabuk. Merasa malu karena kejadian tadi malam, langsung kabur. Suamiku, Nona ini akan kembali ke sekte untuk menjenguk guru. Cepatnya 10 hari akan kembali, saat itu kau harus datang dengan tandu besar untuk menikahiku. Gadis ini cukup menggemaskan. Bagus, wah, resep rahasia keluarga Yin baru saja keluar. Mengerti sedikit pengetahuan makanan modern, bisa di dunia ini. Menguasai pasar, menghasilkan banyak uang. Akhirnya kutemukan kau. Kau siapa? Mengalir, silakan dinikmati. Terima kasih. Sama-sama. Hamba ini berasal dari Yunzhou, Kabupaten Yunze. Toko yang dikelola keluarga. Sayanya direbut oleh orang jahat. Aku baru mengungsi ke siang. Menyedihkan memang menyedihkan. Tapi apa maksudmu mengejar sampai ke rumahku? Kemarin beruntung mencicipi hidangan langka, Suo Jiao, milik Tuan Yin. Sangat menyukai rasanya. Lalu mengikuti sampai desa Jiuli, tapi tidak sengaja tersesat. Hari ini mencium bau harum, baru menemukan tempat ini. Oh, ternyata pelanggan. Kenapa tidak bilang dari tadi? Kita segera berangkat. Kau bilang mengikuti sampai ke dalam rumah. Tuan Yin, harap Tuan berkenan memberikan resep rahasia kepada hamba. Hamba bersedia menjadi budak seumur hidup. Hanya melayani Tuan Yin seorang. Cepat bangun. Mengalir, silakan bangun. Kau duduk. Kau tahu, ada resep rahasia. Di dalamnya, selain jahe, bawang, cabai, kemangi, ketumbar, ada aroma khusus yang sangat unik.
Sepertinya diekstrak dari udang kering dan jamur shiitake. Kau hebat, bisa menebar resep rahasiaku. Kau ini. Tapi, kalau kau bisa menebar resepku, tahukah kau berapa nilainya? Hanya resep, apa masalahnya? Hingga harus menjual diri? Hamba sudah tidak punya apa-apa lagi, hanya tubuh ini yang tersisa. Semoga Tuan Yin tidak keberatan. Dengan resep rahasia ini, aku pasti bisa bangkit kembali. Merebut kembali harta keluarga. Bahkan jika harus mengorbankan nyawa, aku rela. Oh begitu. Ini akan kuserahkan kepada kepala keluarga. Istri, kembalikan pada mereka. Nona Lin sangat memprihatinkan. Kepala keluarga, tolong bantu dia. Bos, ini dia, Lin Ziwan. 100 tael yang kau pinjam dari Gang Xuan Yao, jika hari ini tidak bisa membayar. Kami akan menjualmu ke rumah Bordio. Gang Xuan Yao mencarimu. Baru saja mereka yang mengikutiku. Aku terpaksa masuk ke sini. Tak disangka, malah merepotkan kalian. Tidak apa-apa. Pura-pura mati ya? Aku akan membakar kalian. Aku beritahu kalian. Dia sekarang tidak punya uang, jangan terlalu kejam. Kau ini siapa? Jangan ikut campur urusan orang lain, atau aku akan membunuhmu. Jangan kira dengan 2 bulu ayam di kepalamu. Kau bisa jadi Xuan Yao. Aku paling benci orang-orang seperti kalian yang suka menindas yang lemah. Bunuh Jia. Jangan sakiti Tuan Yin. Aku akan ikut kalian kembali. Berapa utangmu pada mereka? Sepular Tail. 100 tael, bunga berbunga, aturannya tidak kau mengerti? Waktu ayahmu meminjam uang, sudah jelas tertulis hitam di atas putih. Percaya tidak percaya, kami akan menjualmu ke rumah Bordio. 100 tael ya 100 tael. Aku yang akan urus ini. 100 tael dalam 3 hari. Hahaha. Dalam 3 hari. Jika aku tidak bisa membayar, silakan kalian. Baik, aku akan gali lubangnya dulu, 3 hari lagi. Aku akan kuburkan kalian semua bersama-sama. Pergi. Kebaikan Tuan Yin tidak akan kulupakan seumur hidup. Kamu, jangan berlutut. Terlalu feodal. Aku tidak tahan melihat mereka. 2 orang yang pakai bulu ayam itu, terlalu sombong. Aku harus menghancurkan kesombongannya. Tampar wajahnya. Tapi, bagaimana kita bisa mengumpulkan 100 tael dalam 3 hari? Kemarin kita jualan sup tulang seharian, baru dapat 2 tael. Langit tak pernah menutup semua jalan. Aku sudah punya rencana. Yin Xiaojian, 2 hari tidak ketemu. Kukira kau menyerah. Ternyata kau nekat sekali. Masih mau buka lapak? Cari mati ya? Tak menyangkakan, aku cari karyawan terbaik di toko. Bikin wajan besi persis seperti punyamu. Cuma ini? Napeng Kerawa, harusnya Nanggis. Nangis sekarang. Kalianmu sudah kupelajari semua. Kau sudah di ujung tanduk, masih belum sadar? Wajanmu ini? Bentuknya kayak digigit anjing. Jelas-jelas perlakuan panasnya kurang. Tapi ngomong juga percuma, soalnya beda teknologi. Yin Xiaojian, sombong apa sih? Nanti juga kau nangis. Sabcelengku, jual setengah harga punyamu. Mau lawan pakai apa? Adieu, caber. Tunggu aja mati. Siap-siap beli peti. Dalam bisnis, harus punya visi besar. Tahukah kalian? Bisnis apa yang paling menguntungkan di dunia ini? Aku tahu, jualan garam dan besi. Jawabannya, bisnis yang mengajarkan orang cara menghasilkan uang. Benar. Memang putri pedagang sejati. Terlalu dipuji, Tuan Yin. Jadi, Tuan Yin, mau jual apa ke para pedagang? Betul. Ini namanya waralaba. Kami menyediakan produk berkualitas. Kalau mereka mau buka usaha seperti kita, harus bayar biaya waralaba. Kami berikan teknologi. Teknologi ini termasuk bahan baku dan produk setengah jadi. Di seluruh Dawei, belum ada yang punya resep. Serahasia punyaku. Manfaatkan sekarang, untuk besar. Tuan Yin benar-benar jenius bisnis. Aku sangat kagum. Tak sangka suamiku pandai berdagang. Tentu. Aku takkan kasih tahu kalian. Waralaba restoranku rugi 300.000. Jadi, Tuan Yin mau jual apa? Teknologi. Dan trik jitu. Mari lihat, produk terhebat sepanjang masa. Baru keluar dari oven. Ini namanya mie instan. Cuma butuh air panas. Tunggu 3 menit, langsung matang.
Wah, luar biasa. Beneran nih? Mie ini sangat gurih. Jauh lebih enak dibanding mie di Seberang. Ini produk kedua kami, ini daging naga. Rasanya gurih, segar, pedas, coba deh. Ini produk kedua kami. Ayo, silakan dicoba. Pedas banget. Nagi, apa beneran daging naga? Mie gluten ini dibuat dengan resep rahasia saya. Karena berasal dari Dawei, dinamai Weilong. Nah, ini yang lebih berat. Jelas-jelas tahu busuk, item gitu, jijik. Ini, baunya nggak enak, tapi rasanya enak. Namanya, tahu busuk. Coba. Gimana bisa laku ini? Ini bisa nambah vitalitas, baik untuk ginjal. Tapi aku lebih suka yang baunya aneh. Unik, enak, baunya sih aneh. Tapi rasanya enak, coba deh. Mie instan, keripik pedas, tahu busuk, berapapun aku beli. Aku ambil semua, aku yang duluan, aku juga mau. Nggak dijual. Kami cuma kasih teknologinya. Mau berapa? Kami sediakan, kami yang supply. Ajarin cara bikin, yang mau jadi bos, cari duit. Kita bisnis bareng, hidup cuma sekali. Kalau ada kesempatan, ambil, tergantung kalian. Berani atau enggak? Ini prospek bagus, aku daftar, iya, bagus. Aku juga mau jadi bos. Biaya waralaba. Terbatas, cuma 100, duluan dapat. Ayo, daftar sekarang. Aku duluan, aku juga, hitung aku. Yang mau daftar, cari Nonalin. Sukses, bos. Kok kamu bisa segalanya? Pasti dong. Mengker. Lin Ziyuan. 3 hari sudah, mana 100 liang? Ayo, ikut aku ke rumah Bordio. Bos, gimana? Santai, nggak perlu kita turun tangan. Lepasin aku. Berani ganggu kami cari duit, hajar dia. Aduh, tolong pukul dia, ganggu kami cari duit. Berhenti. Rp100. Ambil. Kalau berani ganggu Nonalin lagi, aku bunuh kamu. Oak, kamu yago. Suami, tunggu aku urus bisnis dulu, pasti balik. Tuan Yin, Nona Su, terima kasih atas kebaikanmu. Tak bisa membalas budi, hanya berharap bisa mendampingimu seumur hidup. Selamanya bersamamu. Oh iya, mana si Bang Gagak? Dia sudah memberiku surat perjanjianmu. Sudah kurobek. Suamiku, tidak mau aku lagi? Suamiku, dia sudah memanggilmu suami. Kami menunggumu pulang. Cincin ini pasti bisa melindungimu dari mara bahaya. Hati-hati. Sayang, berapa sisa uang kita? Masih ada sekitar 20 keping, suamiku. Aku dilahirkan dengan bakat, uang habis bisa kembali lagi. Beberapa hari kerja keras tapi uangnya hampir habis. Kalau begini terus, nyawa bisa melayang. Tinggal 5 hari lagi. Mau cari 1000 TL di mana? Aku tidak punya 1000 TL. Aku tidak bisa beli jabatan, semuanya hancur. Suamiku, ayo kita cari cara gabung usaha. Pasti bisa. Waktu tidak cukup, kita harus cari cara. Cara tercepat dapat uang. Ternyata ada pengumuman, usul ide dapat hadiah besar. Betul, suamiku, di sini banyak bos kaya. Mereka mau bayar mahal untuk ide bagus. Mereka sangat royal. Aku lihat dulu. Tanggal 5 bulan 9, deposit 100 TL, ini kan besok. Cuma semalam, mau cari 100 TL di mana? Ini ada 100 TL, bisa bantu Tuan. Boleh tahu siapa Nona? Nama saya Wei, tadi lihat kalian jualan di pinggir jalan. Tuan memang berbakat bisnis, jadi 100 TL ini. Bantu menjejatkan mimpimu. Nona Wei mengagumi bakatku, barang langka yang berharga. Benar. Tapi 100 TL ini bukan pinjaman gratis, untungmu. Harus dibagi 37. Suamiku, kita dapat 7. 7 bagian itu milik dia.
Berarti kita harus cari 3.344 KL. Waktu tinggal segini. Gimana ini? Kerjasama yang menyenangkan. Saudara Yin, tunggu kemenanganmu, harus sukses, jangan gagal. Gadis ini siapa? Kok rasanya merinding? Aku berpikir keras malaman, dalam sekejap bisa mengalahkan mereka semua. Semua takluk. Suamiku, aku merasa tidak enak. Lebih baik kita pergi. Pengemis berani masuk sini. Bahkan tidak ada penjaga pintu. Datang. Ini adalah 4 pedagang besar. Sayang, ini jelas-jelas 4 berangkas berjalan, bukan? Keempat orang ini adalah 4 pedagang besar dari Dawei. Masing-masing kaya raya. Satu strategi bisa menghasilkan ratusan tael perak. Kalau aku bisa menghasilkan satu, setahun tidak perlu khawatir makan dan pakaian. Silakan semua memberikan saran, mari kita dapatkan uang bersama. Setiap strategi yang diadopsi akan dibayar tunai di tempat, tidak akan ditunda. Jika ada strategi yang brilian, kami akan memberikan dukungan dana besar. Bawakan, tunjukkan ketulusan kami pada semua orang. Pertemuan pemberian saran hari ini akan ditampilkan dalam bentuk arena. Hai Zillian, Linda, mohon semua memberikan kelonggaran. Setiap yang naik panggung harus menandatangani surat hidup mati dulu. Apa? Surat hidup mati? Sekarang turun masih bisa? Menandatangani surat hidup mati artinya meminta semua berpikir matang sebelum naik panggung. Keluarkan kemampuan sejati, bertaruh dengan nyawa, yang kalah. Ditembus ribuan panah. Bodoh, datang sini cari mati. Pengemis bau berani naik panggung, benci hidup panjang? Lihat bagaimana dia mati. Bos, lebih baik turun. Kita pulang saja. Ini adalah Qian Saixian, dijuluki strategi dewa nomor 1 di Yunze. Dia ini, dengan strategi menghancurkan toko tua keluarga Lin yang berusia ratusan tahun. Kamu harus berlutut, beri aku 3 kali sujud. Dulu dia menolak lamaranku. Aku langsung bergabung dengan saingan keluarga Lin. Dengan satu strategi brilian, menghancurkan toko tua keluarga Lin yang berusia ratusan tahun. Kalau dia musuh Ziyuan, berarti musuhku juga. Meremehkanku, nanti aku cabut kedua matamu. Keduanya mulai menjawab. Aku punya satu strategi. Bisa disebut strategi brilian, mencetak banyak selebaran dan membagikannya. Hamekeng Seal Baron. Bisa menikmati diskon. Ini bisa meningkatkan tingkat transaksi secara besar-besaran. Strategi bagus. Sungguh brilian, pantas disebut Tuan Qian. Pengemis bau itu akan kena hukum. Strategi ini, aku menyebutnya. Kupon diskon. Kamu, bagaimana kamu tahu? Anak 3 tahun pun tahu. Omong kosong, kupon diskon adalah hasil penelitianku yang luar biasa. Camel. Apakah kamu punya ide yang lebih baik? Aku punya satu strategi, untuk barang yang sama, jumlah pembeli akan memengaruhi harganya. Semakin banyak yang beli, semakin murah. Aku menyebutnya beli kelompok. Ide bagus, pelanggan akan mengajak lebih banyak orang demi untung. Luar biasa. Pengemis ini ternyata berbakat. Jangan nilai orang dari penampilan. Bagaimana mungkin pengemis punya ide cemerlang begini? Tidak mungkin. Aku belum selesai. Masih ada strategi lain. Namanya kartu anggota. Setiap orang bisa buat kartu tabungan. Bisa menyimpan uang di kartu, saat belanja tinggal gesek. Ini cuma catatan utang. Apa istimewanya? Diam. Aku belum selesai. Isi 1000 dapat bonus 200. Isi 2000 dapat 500. Mana ada pelanggan yang bisa menolak? Camel. Ide brilian. Dengan uang besar, pelanggan terikat. Mereka cuma bisa belanja di sini. Yang paling penting, setelah dana masuk, bisa langsung ekspansi buka cabang. Ide ini benar-benar ilham dari langit. Sudah kebingungan ya? Tidak mungkin. Cepat turun dari sini. Jangan halangi aku cari uang. Atau kalian serang bersama saja. Aku buru-buru. Aku tidak menargetkan kalian. Maksudku, semua yang di sini sampah. Pengetahuan bisnis dari akun marketing. Tapi bisa tak terkalahkan di mana-mana. Banyak jenius bisnis, tapi tak ada yang bisa melawannya. Dewa Helenji, Gina Dewa. Buddha Helenji, Gina Buddha. Dewa bisnis turun ke bumi. 99 idenya.
Setiap ide bernilai sangat tinggi. Jangan sampai orang lain tahu. Semua milikku. Pergi. Cepat pergi. Kali ini banyak yang tewas, repot nih. Repot apa? Jangan lupa, kita punya koneksi atas. Oh kalian. Pantasan kalian mau tanda tangan surat hidup mati. Ternyata dari awal kalian sudah rencanakan pembunuhan, benar kan? Kamu masih hidup, kebetulan. Kita akan bilang. Semua orang di sini dibunuh olehmu. Menurutmu pemerintah percaya kamu? Atau kami? Kamu jenius, di masa depan pasti jadi ancaman besar. Kami akan kuburkanmu dan buatkan nisan. HMPH. 4 pedagang kaya? Picik sekali. Bisa membuat kalian menghasilkan uang yang tidak akan bisa didapatkan dalam 10 kehidupan. Lihatlah, jangan berkedip. Proyek yang disebut pembunuhan skenario ini sangat menjanjikan. Dan ini escape room. Luar biasa. Proyek bip-bip kereta lapar ini sangat menjanjikan. Bisa menghasilkan uang banyak setiap hari. Satu kali coba langsung berhasil, kantung kejutan ini menarik. Dengan kombinasi seperti ini, gudang bisa dikosongkan dengan mudah. Yang paling cerdik adalah otak murni emas, dengan slogan tahun ini saat hari raya. Bisa menerima hadiah, hadiah hanya otak murni emas. Ini pasti akan dikenang sepanjang masa. Ini semua hanya sebagian dari rencana bisnis saya. Dengan sedikit usaha, kalian bisa menjadi sangat kaya. Guru, mohon terima penghormatan dari murid. Baiklah, drama yang sama lagi ya. Baik, saya akan mengajar kalian dengan baik. Hari ini tidur di lantai, besok jadi bos, besok kamu. Pasti akan berterima kasih pada diri sendiri yang berusaha hari ini. Baik. Saya ingin kaya. Kaya. Saya ingin sukses, saya bukan siapa-siapa. Tampar dengan kuat. Jangan biarkan diri sendiri punya muka. Tidak menyangka teori sukses itu benar-benar bisa menipu mereka. Enak, puas. Parenti. Apakah tadi kamu mempermainkan kami? Bunuh dia, jangan sampai ada masalah, bunuh dia. Mengkhianati saya. Saya akan membunuhmu. Berhenti. Mana Wei? Siapa kamu? Panggil orang. Jangan berteriak, anak buahmu sudah saya tangkap. Saya adalah orang terkaya di Dawei, pemimpin 4 pedagang besar. Dijuluki kakek MA, saya punya koneksi di atas. Jika kamu berani menyentuh saya akan membunuh seluruh keluargamu. Saya akan menyewa pembunuh dari seluruh negeri. Masnikin Semblan Generasimo. Masnikin Semblan Generasiku. Bagus, kamu harus menepati janjimu. Siapa sebenarnya dia? Saya memang tidak salah menilai orang. Kamu bertahan sampai akhir. Apakah kamu sudah tahu beberapa hal sejak lama? Berapa banyak uang yang dihasilkan? Setidaknya 5.000 tael. Tapi, lihat dia mau nggak kasih. Santai aja. Gue punya banyak cara buat bikin dia nggak bisa nolak. Gubernur Yunze itu saudara gue. Kalau lu berani ganggu gue, berarti lu ganggu gubernur. Kalian berdua tamat. Gubernur dateng nih. WK. Dibantu sama langit. Gubernur Liu, tolong bela warga kecil ini. 2 begal brutal ini udah bunuh semua orang di sini. 3 saudara baik gue juga jadi korban kebrutalan mereka. Kong kali kong pejabat sama pengusaha. Lu fitnah seenaknya. Lu tahu dia siapa? Orang penting, sepenting apapun. Bisa lebih berkuasa dari Pangeran Jing? Ngapain takut? Yah, makan yang enak aja deh. Kakek Ma, ya? Ciu-ciu? Bukan. Lu kakek gue cucu lu. Gimana dengan 5.000 tael perak gue? Jangan nakal ya. Sobat, jangan lihat gue orang terkaya. Sekarang gue kebanyakan utang. Nggak punya uang sepeser pun. MAJK, dari 5.000 tael yang lu terima, 3.500 tael itu dana tentara kerajaan. Mau coba rasakan akibatnya nolak bayar dana tentara? Dana tentara?
Wei, atas nama saudara-saudara tentara besi. Terima kasih untuk dana tentara yang digunakan Yin. Tentara besi? Liu. Tuan. Hamba salah. Hei orang. Masukkan MAJK ke penjara, tunggu hukuman. Gue punya duit, gue bayar. Bupati, ada yang mau beli jabatan nih. Hamba mohon diberkati Bupati. Oh, Bupati Wang, kok pakai baju Bupati? perkelahi. Jangan panggil Bupati, panggil Bupati. Yin Xiaojian, nggak nyangka kan? Baru kemarin, pejabat ini naik jadi Bupati. Sial-sial, dia jadi Bupati. Kok bisa pas banget? Harusnya gue beli jabatan yang setara dengannya. Mungkin dia bakal lebih aja. 1.500 TL kurang. Gimana nih? Baru beberapa hari nggak ketemu. Ha! Lu udah berani beli jabatan? Dengar-dengar, kemarin lu lumayan jago di Menara Sun Feng. Bagaimana? Masih ingin jadi pahlawannya? Apa maksudnya dia bilang begitu? Yin Xiaojian, memukul anjing harus lihat tuannya dulu. Ada seorang pejabat yang sangat tidak puas dengan tindakanmu kemarin. Pejabat siapa? Mereka terus bilang ada orang di atas. Jangan-jangan pelindung mereka? Itu. Bupati, sebentar lagi hujan. Hamba punya baju di rumah belum diambil. Duluan ya. Mau kabur gitu aja? Lupa hari ini hari apa? Hari ini? Hari ini hari yang bagus untuk cari duit. Oh, Permisi. waduh, Yin Xiaojian. Hari ini kan hari pemeriksaan kesehatanmu. Lupa ya? Periksa kesehatan? Menurutku, terlalu cepat. Badan aku kemarin makan ubi bakar. Kurang enak, aku mau beli dulu. Boleh? Bukannya Pak Bonje? Sekalian periksa ke Dokter Sang. Dokter Sang, kamu tamat. Eo, Lepasin aku. masuk. Dokter Sang, periksa baik-baik. Sampai tuntas, periksa dengan teliti. Yin Xiaojian, mau periksa kesehatannya? Tunggu sebentar. Eo. Dokter Sang, aku gak ada masalah sama kamu. Ngapain nyiksa aku? Cuma periksa kesehatan, mending bunuh aku sekalian. Anak muda, ini alat buat perbaiki jendela nanti. Duduk dulu, istirahat, ada air di meja. Dokter Sang ini kelihatan baik. Pasti gak tega lihat pemuda sepertiku. Mati karena alasan konyol begini. Sebentar aku nangis di depannya. Dia pasti kasihan dan bantu aku mengelabui. Masa sih? Gak ada satupun yang lulus? Semua dihukum mati, tahun kemarin aja segini banyak. Ini bukan dokter, ini Algojo. Pejabat brengsek suruh aku kesini. Emang gak mau aku hidup? Lari. Ini satu-satunya kesempatan selamat. Ngapain panik? Aku cuma mau cari udara segar. Yin Xiaojian, wah Yin Xiaojian. Kamu kan orang modern yang berpengalaman luas. Pasti ada cara. Ada ide. Yin Xiaojian, Camarilla. Yin Xiaojian, jangan takut. Aku cuma lihat sebentar. Sekilas menentukan hidup mati, mana mungkin gak tegang? Low, reaksinya berlebihan amat. Kalau mau lihat. Aku kasih lihat sampai puas. Nah, gitu dong. Manfaatkan sepasang. Aduh, Berhasil. Untuk sebelumnya buat nyalakan api. Aku asal cermin besi buat memantulkan sinar matahari. Ganggu penglihatannya. loh, kok celananya udah dipakai lagi? Dokter Zhang. Tadi kan sudah lihat, jangan-jangan gak jelas? Katanya di luar, Dokter Zhang bisa menentukan hidup mati dalam sekali pandang. Kalau sampai terdengar orang luar. Reputasi. Bisa hancur.
Ya sudah jelas kok. Lulus. Memang pantas jadi aku. Masih ada pemeriksaan kedua. Mana ada pemeriksaan kedua? Kamu mau apa? Kamu anak muda ini, semangatnya membara. Aku mau lihat seberapa membaranya kamu, anak muda. Di kerajaan Dawei nggak ada tempat buat orang tak berguna. Yang disebut cacat fisik. Tidak bisa punya keturunan. Organ tubuh yang hilang, itu semua orang tak berguna. Jadi Kamu mau lihat fungsiku? Bagus nggak? tenang saja. Pemeriksaan ini mudah. Ini gulunganku, gambar mesum edisi langka, sangat menggerahkan. Takutnya kamu nggak bisa menahan diri. Kamu mau apa? Wikik. Ini. Apa sih ini? Mana ada yang menggerakkan? Coret-coretan kayak tulisan hantu. Dewa datang pun gak mungkin bereaksi. Jelas-jelas mau membunuhku. Nggak ada reaksi. Jangan-jangan. Aku coba lagi, pasti bisa, percayalah. Hanya dengan kamu? Baik, aku kasih kamu kesempatan lagi. Guru di harddisk, tolong ikuti seruan ini. Masuk ke pikiranku, adik kedua, kamu harus kuat. Hidup atau matiku kupercayakan padamu. Tidak mungkin, hebat. Aku, yang sudah berpraktik selama lebih dari 50 tahun, pertama kali melihat pemeriksaan sehebat ini, lolos. Sudah kubilang adik keduaku. Tak terkalahkan di dunia. Apa? Dokter Sang bilang lolos? Tidak mungkin. Pasti kita salah dengar. Selama 5 tahun ini, aku belum pernah mendengar kata ini. Ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Yin Xiaojian, pemeriksaan lolos. Semua normal. Dokter Sang, bukankah kita sudah sepakat? Ini tidak ada masalah. Dia seharusnya bermasalah. Kau menghina aku. Aku sudah berpraktik selama 50 tahun. Selalu jujur, tidak ada masalah ya tidak ada masalah. Baik. Tuan Bupati, kalau tidak ada masalah, aku permisi dulu. Sampai jumpa. Parenti. Tangkap anak ini, segera bawa ke pasar sayur, penggal. Penjahat Yin Xiaojian. Kemarin di Sun Feng Lou, membunuh dan merampok, hari ini tertangkap basah olehku. Barang bukti lengkap, sekarang dihukum mati, sebagai contoh. Uang ini aku menangkan. Aku menang di Sun Feng Lou. Damn. Kau ini tukang rendahan. Wohong sinaknya. Hanya dengan kamu, bisa menangkan uang sebanyak ini. Aku tidak membunuh, aku difitnah. Kau pejabat brengsek. Sudah di ujung maut masih berani keras kepala. Kau bilang difitnah, ada saksi? Bukti? Pioneo. Yin Xiaojian, jangan salahkan aku kejam. Kau menghina orang yang tidak seharusnya kau hina, harus mati. Pioneo. Nona Wei. Berani merampok tempat eksekusi, ini hukuman mati. Aduh. Orang-orang, tangkap dia untukku. Apa sih? Kau berani menyerang pejabat negara? Kalian. Wang, aku sudah lama menahanmu. Kau pejabat busuk. Baiklah. Berani-beraninya kau mengancam pejabat ini. Aku yang mengancam. Ya, dia yang mengancam. Waduh, pahlawan wanita, mari bicara baik-baik. Kulihat pahlawan wanita ini berwibawa, pasti punya latar belakang hebat. Bolehkah? Sebutkan namamu? Ciyun. Kau Ciyun. Ciyun. Cepat lari semuanya. Ciyun. Kenapa pada lari semua? Baik, jangan kira dengan dukungan Tai Yijun. Urusan ini selesai. Pejabat ini akan membuatmu mati mengenaskan. Kenapa kau tidak lari? Kenapa aku harus lari? Aku malah bersyukur padamu. Kau sudah menyelamatkanku 2 kali. APA? Kecepatan adalah kunci. Ayo pergi. Aduh. Hei, pahlawan wanita. Budimu akan kubalas lain waktu. Rp5.000 taelku.
Untung masih bawa 20 tael. Mending dihamburkan saja. Sudah kelihatan miskin. Aku tidak mau melayani orang miskin. Benar. Lihatlah penampilannya yang melarat. Wanyu, si miskin ini cocok untukmu. Sungguh jodoh yang ditakdirkan. Hei Nona, tusuk konde ini cantik sekali. 20 tael, mau dijual? Wah, Tuan. Silakan masuk. Buat apa beli tusuk konde jelek seharga 20 tael? Tuan, aku punya tusuk konde bagus. Mari ke sini. Tusuk konde ini, pasti istriku suka. Bagaimana kalau kau sebutkan harganya? Maaf, Tuan baik. Tusuk konde ini satu-satunya kenangan dari ayahku. Oh, memang sangat berharga bagimu. Kalau begitu, Nona, semoga bahagia. Daah. Wajahmu sangat familiar. Baik, Buza. Kenapa tidak ada seorang pun di sini? Aduh, Ayo pergi. apa yang terjadi di sini? Negara musuh menyerang? Jangan asal bicara. Bukan negara musuh, ini pasukan Taiyijun dari Dawei. Pantas saja rakyat ketakutan melihat pasukan Taiyijun Dawei. Lepaskan aku. Sayang. Lepaskan. Dia yang kabur dari desa, lebih susah ditangkap daripada ayam. Suamiku, jangan mendekat. Jangan bergerak. Kau berani memukul istriku? Ini istri kamu ya? Cantik sekali, main-main dengan kami dong. Kamu jangan bergerak. Aku kenal orang kalian, Nona Wei. Kalian tahu kan? Omong kosong apa ini? Salam untuk Jenderal Shi. Pasukan Wusun 500.000 orang sudah di perbatasan, sekarang mengumpulkan dana perang untuk persiapan. Desa Jiuli harus menyumbang dana perang 5.000 tael. Harus dibayar dalam 10 hari, jika tidak, pria akan direkrut jadi tentara. Wanita akan dijadikan pelacur militer. Bukankah aku sudah memberikan 3.000 tael? Kok masih kurang? 5.000 tael? Terakhir cuma butuh 100 tael. Kami bertaruh nyawa di medan perang, kalian cuma peduli uang. 5.000 tael cuma setara dengan 3.000 pedang perang. Aku tidak peduli kalian harus menjual anak atau apapun. 10 hari lagi. Harus melihat uangnya. Desa ini terpencil dan miskin, setiap keluarga sepanjang tahun. Bahkan tidak bisa menabung 1 tael perak. Ternyata desa orang miskin. Buang-buang waktuku saja. Kalau tidak bisa mengeruk keuntungan, suruh beberapa prajurit baru. Pilih beberapa untuk latihan, biar lihat darah. Hei, aku bisa menyediakannya. Dalam 10 hari. Aku bisa memberimu 3.000 pedang perang berkualitas tinggi. In Xiaojian mengada-ada lagi. Dia sok bisa, cuma tukang rendahan. 3.000 pedang perang butuh, setidaknya 100 lebih pandai besi. Butuh waktu lebih dari setengah bulan untuk menyelesaikannya. Kau berani mempermainkanku? 5.000. Dalam 10 hari. Baik, 5.000 ya 5.000. Jika dalam 10 hari tidak bisa menyerahkan. Jika ada satupun yang cacat, desa Jiuli. Tidak akan ada yang selamat. Pergi. Hei, kalian tidak perlu berterima kasih, aku cuma memberikan kontribusi kecil saja. Pukul dia. Aduh, hentikan. Jangan pukul kepala keluarga kami. Kalian apa? Xiao In Xiaojian. Aku. Kamu masih membantah? Seluruh desa akan mati karena kamu. 5.000 pisau tentara. Dengan apa kamu buat? Aku. Lanjutkan pukul dia. Berhenti. Ya. Ini Wan Yu. Kenapa dia? Kepala keluarga, kamu kenal dia? Pernah bertemu sekali. Warga desa sudah 10 tahun tidak bertemu. Putri Huang Qiwei kembali. Apa yang terjadi? Kamu kembali sudah cukup, tolong selamatkan kami. Cepat bangun, semuanya cepat bangun. Bisnis Kiai di ibu kota masih baik? Kami sangat butuh 5.000 tael perak untuk menyelamatkan nyawa. Ah ya. Di ibu kota menyinggung pejabat, seluruh harta sudah disita. Penuh kemarahan dan kesedihan. Telah meninggal tahun lalu. Hanker. Tuan Huang setiap tahun mengirim uang ke desa kita. Memperbaiki jembatan dan jalan, orang baik tidak dapat balasan baik. Aku baru tahun ini bisa sampai di Hunse County. Tapi dijual ke rumah bordil oleh penjahat, meski dekat rumah. Tapi tidak bisa kembali, untung hari ini ada seorang tuan muda.
Menggunakan 20 tael untuk menukar jepit rambut emasku. Aku baru bisa menebus diri. Nona, benar-benar kamu ya? Tuan muda, Kamu. hari ini tuan muda inilah yang menebusku. Kepala keluarga kamu benar-benar baik hati. Tidak mungkin, Nona Wanyu. Kamu tidak salah lihat kan? Bagaimana tukang kasta rendah ini bisa menebusmu? Tidak ada uang, aku dengan kemampuanku sendiri. Di Surveng Low memenangkan 5.000 tael. HMPH, mana 5.000 taelmu? Tanjakan. Bukankah itu hilang? Bualan tetap bualan, kamu pamer apa? Xiao Jian, benar-benar kamu, aku tidak salah kenal. Ternyata Wanyu adalah teman masa kecil tuan rumah. Kepala keluarga, cepat nikahi dia. Aduh, jangan main-main. Warga, apa yang sudah aku janjikan pada kalian? Pasti akan kulakukan. Jadi, asal kalian menurut padaku. Percaya padaku, kita pasti bisa melewati rintangan ini. Kamu siapa? Kenapa harus dengar kata-katamu? Cuma tukang gerandahan. Sombong banget sih. Dan aku, Warga, kudengar jabatan kepala desa sudah kosong sejak belasan tahun lalu. Setelah ayahku meninggalkannya. Meski tak sehebat ayahku, tapi aku paham sedikit tentang manajemen dan solusi masalah. Aku yakin bisa membawa kita keluar dari kesulitan. Baisal ke Kalian Mendukangku untuk menjadi kepala desa sementara. apa kamu gila? Sekarang jadi kepala desa? Ku jelaskan, kalau desa dibantai, kita semua hancur. Ini kampung halamanku. Aku dan desa Julie hidup mati bersama. Desa Julie belum pernah punya kepala desa perempuan. Ini benar-benar melanggar aturan. Tapi ini situasi darurat. Darurat harus dihadapi dengan cara darurat. Aku setuju Wanyu. Menjadi kepala desa sementara. Semua orang harus patuh pada perintahnya. Menyelamatkan diri harus totalitas. Aduh, daidegan bangnya. Jantungku berdebar kencang terus. Maaf. Aku kira masih kecil. Begadang semalaman. Akhirnya selesai juga. Sayang, teman masa kecilmu datang. Xiao Jian, seperti yang kau katakan. Aku sudah bagi semua pria di desa jadi 3 kelompok. Yang kerja berat dan yang kerja halus sudah diatur. Bagus. Wanita juga harus dimobilisasi. Kalau tidak akan selesai tepat waktu. Wanita? Wanita mau ngapain? Ikuti daftar ini, cari di gunung dan sawah. Ini kunci untuk proses quenching. Dan ini. Yang ini, kumpulkan semua tukang kayu di desa. Di tempat arus sungai terderas. Bangun 3 gubuk persis seperti ini. Harus selesai dalam 2 hari. Baik. Sayang. Lalu Menkyu bisa ngapain? Menkyu juga mau bantu. Kamu, aku simpan untuk yang terpenting. Tugasmu, langsung menyangkut hidup mati kita. Istri, pergilah ke ibu kota. Pergi ke toko terbesar, beli 100 kg batu bata. Dan 200 kg tanah liat, serta 100 kg apatit. Semakin cepat semakin baik. Ah, iya. Ini uang muka, untuk sisanya, kita. Harus menunggak dulu. Kamu yang pandai bicara. Bicaralah dengan pemilik toko. Menkyu, bersiap-siap, berangkat sekarang. Xiao Jian. Istrimu sangat baik. Oh iya. Ini untukmu. Lagi pula ini kenangan dari ayahmu. Cukup penting, simpan baik-baik. Menkyu sudah siap. Aku berangkat sekarang. Adik. Jepit rambut ini sangat cocok untukmu. Terima kasih, Kakak Wanyu. Tempat air di pinggir sungai akan selesai hari ini. Peleburan bahan paling cepat besok. Alat yang kamu butuhkan sudah dibeli dari desa sebelah. Sekarang masih kurang. Xiao Jian. Menkyu masih di perjalanan. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Sudah 3 hari pergi. Bagaimana tidak khawatir? Kamu awasi produksi, aku akan mencari Menkyu. Sekarang juga. Tidak perlu mencari. In Xiaojian. Istrimu disita. Disita. Ulangi lagi. Kamu berulang kali melawan pejabat, kejahatan besar, menurut hukum. Harus dicabut hak istri. Tunggu keputusan. Tuan. Hukum Dawei tidak ada pasal itu. Hukum? Di kantor ini, akulah hukum. Ayo, suruh dia kap jampul. Lepaskan aku. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Kalian para pejabat busuk, kenapa selalu menargetkanku?
Tuan, ini pemaksaan pengakuan. Aku akan melapor ke censor. Lapor saja, silakan pergi. In Xiaojian, Kingar Kau menggambar janji akan memberikan 5.000 pedang perang ke pasukan besi dalam 10 hari. Kau benar-benar nekat. Istriku pergi kemana? Cepat katakan. Apa? Kamu pikir kamu masih bisa bertemu dengannya hidup-hidup? Mau apa? Tenang. Kami melakukan ini untuk kebaikan, tidak ingin dia hidup di masa depan sebagai janda. Jadi, kami menjualnya ke rumah bordil. Dia akan ditemani pria setiap hari. Kami menjualnya dengan harga 10 tael perak. Lihat. Dikutuk oleh si pembawa sial ini. Jangan bicara begitu kasar. Gomong-gomong. Wajah istrimu yang cantik jelita. Dan tubuhnya yang menggoda. Membuat orang tidak bisa menahan diri. Aduh. Aku akan pergi mendukung bisnis istrimu sekarang. Aku akan membunuhmu. Hei Ki, kembali ke sini. Ada pengemis bau lagi. Dakiang. Usidah. Aku mencari istriku, datang hari ini, Margasu. Aku sudah siap. Tuan, kami tidak punya Nona Su di sini. Tapi, gadis-gadis di sini semuanya istimewa. Pasti. Akan membuatmu nyaman. Tidak mungkin, istriku pasti di sini. Wah, Tuan, kami tidak punya Nona Su. Coba yang lain dulu, pasti akan membuatmu melupakannya. Minggir. Istriku. Dakiang Uzih Jia. Kalau itu macam-macam, aku tidak akan sia-sia. Apakah dia benar-benar tidak di sini? Jepit rambut ini dibuat khusus oleh ayah Wanyu dari seorang master. Tidak ada duanya di dunia, jadi kebenarannya hanya satu. Cepat katakan, di mana istriku? Kalau tidak, aku bunuh kamu. Aku benar-benar tidak tahu di mana istrimu. Kalau kamu pikir, aku bohong, biar aku mati tak dikubur. Lalu, bagaimana dengan jepit rambut di tanganku ini? Ini juga tidak bisa kukatakan. Kalau aku bilang, aku mati. Jangan banyak bicara. Cepat katakan. Diberikan oleh kekasih lamaku. Bukan Bupati Wang, kan? Tuan, kumohon, jangan bilang siapa-siapa. Kalau sampai istri Bupati tahu, aku mati. Mungkin saja. Meng Qiu ada di tempat Bupati Wang. Ternyata Putri Su Yushi. Bagaimana bisa terdampar di sini dan menikah dengan si tukang hina itu? Menjadi suami istri. Ya ampun, aku benar-benar buta. Putri macam apa? Cuma ikan yang lolos jaring. Kau, Meng Qiu. Akan kubunuh semua orang Margawang dan menyelamatkanmu. Pedang teknologi modernku ini bisa membantai banyak orang. Meng Qiu. Aku datang menyelamatkanmu. Putri macam apa? Cuma ikan yang lolos jaring. Pangeran Jing. Kau yang menghancurkan keluarganya, 38 nyawa. Ayamu berkhianat. Awalnya kukira seluruh keluargamu sudah dihukum mati. Tapi tak kusangka, kau, anak haram ini, bisa kabur ke Jun Yunze. Jangan pikir, bersembunyi di rumah miskin akan menyelamatkanmu. Aku yang bertanggung jawab. Serang saja aku. Jangan sentuh dia. In Xiaojian? Belum lagi. Dia menjebak 4 pedagang besarku. Jika ayahmu tidak berkhianat, mungkin sekarang kau sudah jadi pelayan di istana? Atau mungkin, kalau aku senang, kau jadi selirku. Tapi sekarang, yang seharusnya milikku, malah jatuh ke tangan si tukang hina itu. Aku sangat tidak suka. Apa maumu? Serahkan surat rahasia ayahmu dan Ibu Suri. Aku mungkin menggempinya. Ibu Suri? Surat rahasia? Aku tidak punya. Aku tidak tahu. Dalam 2 jam, aku mau kepala Yin Xiaojian. Aku benar-benar tidak tahu. Kumohon, lepaskan dia. Diam saja apa? Cepat pergi.
In Xiaojian? Tidak mungkin. Dari mana dia dapat senjata sakti begitu? Apa? Kau tahu siapa aku? Pangeran apaan? Menyerang wanita lemah? Kau? Paling pengecut sedunia. Kurang ajar. Cepat, cepat, cepat. In Xiaojian, kau tunggu saja. Aku akan membuatmu hancur berkeping-keping. Suamiku. Lepaskan aku, lebih baik. Kau kenapa? Aku anak seorang pejabat yang dihukum, terlibat dalam intrik istana. Aku khawatir akan membawa malapetaka tak berujung padamu. Sayang. Jika tidak bisa berbagi kesulitan. Lalu apa artinya kita sebagai suami istri? Tapi, Ayo kita pergi. Kalian, mau apa? Piring terbang. Mana ada piring terbang? Cepat pergi. In Xiaojian. Bagaimana kau menemukan tempat ini? Aku peringatkan kau. Su Mengqiu adalah sisa keluarga Su yang memberontak. Serahkan dia sekarang, mungkin kau masih bisa selamat. Mimpi kau. Baik, Perintah Pangeran Jing. Siapa yang menangkap In Xiaojian hidup-hidup akan dapat hadiah besar. Serang! Cepat serang mereka. Yusen, Pergi. kau tidak apa-apa? Hanya luka kecil, tidak apa-apa. Syukurlah. Guruku menyuruhku ke sini untuk membeli beberapa barang. Kebetulan melihat kalian dikejar pejabat korup. Mengqiu, cepat bawa dia pulang, cepat pergi. baik. Aku tidak pergi. Ayo kita pergi. Kita harus percaya suamiku pasti punya cara. Aku tidak apa-apa. Kalian pergi dulu. Gajian kalian setiap bulan cuma segitu. Buat apa mati-matian begini? Kalau nanti butuh uang, cari abang saja. Abang punya banyak uang. Pangeran Jing, mata Anda. Diam. Segera perintahkan si Qingshan untuk menuju desa Jiuli dan menangkap In Xiaojian. Siap. Aku sudah kembali. Suamiku, kau tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Suamiku, akhirnya kau kembali. Minum air dulu. Aku baik-baik saja. Aku cerita ya, tadi malam benar-benar berbahaya. Untungnya, ada bahaya tapi selamat. Ini dia rumahnya. Cepat, ayo pergi. Cepat sekali datangnya. Pas banget datangnya. Aku kira itu Pangeran Jing. Ini si Hai Shanghao datang. Suamiku, kamu pasti tidak akan menyangka. Aku melihat siapa di si Hai Shanghao. Siapa? Ziwan. Sudah sampai? Semuanya sudah sampai. 100.000 batu bata, 20 pon batu kapur, 200 pon tanah, dan 100 pon apatit. Semuanya sudah sampai. Suamiku, aku datang terlambat. Ini semua adalah tokomu? Jah, beruntung suamiku mengajariku membuat mie instan.
Cara membuat strip pedas tahu busuk hanya dapat dihargai oleh para bangsawan. Sehingga aku bisa menebus kembali harta keluarga dan bangkit kembali. Ada apa ini? Sekarang ada yang baru. Tidak bilang sama aku ya? Tidak, ceritanya panjang. Tapi tidak apa-apa, kakak ini terlihat sangat membawa keberuntungan untuk suami. Adik jangan tertawa. Xiao Jian, senang melihatmu begitu bahagia. Kakak Wan Yu, mau ikut juga tidak? Istriku. Aku pergi kerja dulu. Aku juga harus pergi kerja. Sudah, tidak bercanda lagi. Tinggal 3 hari, hidup atau mati. Desa Jiuli. Banyak bahaya, kalian sebaiknya cepat pergi. Apa maksudmu? Kau pikir aku ini orang yang takut mati ya? Aku tidak. Suamiku, aku ingin bersamamu meski harus mati. Aku akan selalu bersamamu. Senang memiliki kalian. Kita berusaha bersama. Pasti bisa. Berhasil, akhirnya aku berhasil membuat ini. Dengan ini, di zaman kuno, bisa dianggap sebagai penemuan yang mengguncang dunia. Xiao Jian, aku yang akan melakukannya. Berhasil, akhirnya aku berhasil membuatnya. Wan Yu, kok kami datang? Aku kira Mengkiu. Maaf ya. Gak apa-apa. Xiao Jian, aku cuma mau tanya. Gimana progresnya? Iya, kumpulin semua pria di desa. Langkah selanjutnya paling krusial. Dengan semen ini, semua masalah selesai. Dalam semalam, bisa bikin 3 tungku peleburan besar. Oak, Bos, warga pada hilang. Apa? warga gak tahan tekanan. Baru setengah jalan udah pada kabur. Hench cut. Udah mau selesai. Ngapain nyerah? Apa usaha kita selama ini? Sama sekali gak ada artinya. Tenang aja, bos. Kami bisa gantikan. Iya, kami udah pelajarin semua yang kamu ajarin. Langsung bisa kerja. Bagus. Kerja doang? Aku kuat kok, suami. Perintahkan saja padaku. Aku, Yin Xiaojian, cuma sampah. Pantaskah aku ditemani kalian? Dengar ya, besok adalah tahap paling kritis, penuangan baja. Harus aku yang lakukan. Siapapun gak boleh ganggu. Sedikit salah, semua sia-sia. Xiao Jian kok belum keluar? Udah lama banget. Kamu harus percaya dia. Pasukan besi datang. Apa? Bukannya besok baru datang? Silakan Ying Xiaozhan, si provokator. Yang lain bebas atau mati. Siapa berani? Aku cabik-cabik kalian. Sebentar lagi hari H. Tapi besi aja gak bisa bikin. Akhirnya sama aja, mati cepat atau lambat. Serbu. Tangkap hidup-hidup Yin Xiaojian. Tunggu. Jenderal Xi. Deadline kita belum sampai. Ngapain buru-buru? Dasar tukang rendahan. Perang mendesak. Pedang harus selesai hari ini. Gak bisa? Mati. Ini nih. Ini pedang perang? Hah? Cuma besi tua. Hahaha. Suamiku, pisau ini hitam legam. Bisa dipakai nggak? Ini juga nggak sesuai dengan yang kubayangkan. Semuanya harus percaya pada kepala keluarga. Baik. Akan kutunjukkan padamu apa itu pedang perang sejati. Ini pedang apa yang kuat begini? Dengan pedang ini, membunuh musuh bakal semudah memotong sayur. Setelah diasah, nggak kebayang sehebat apa nantinya. Ini cuma contoh pedang. Besok, pabriknya mulai beroperasi, 5.000 biji bisa dibuat dengan mudah. Kesepakatannya, besok adalah batas terakhir. Jenderal Xi, jangan sampai ingkar janji. Yin Xiaojian, aku sangat ingin memaafkanmu, tapi majikanku tidak mengizinkan. Majikan? Terus terang saja, Hanjuran Jing menjenjingkan Kepalamo. Jadi, hari ini kamu harus mati. Pangeran Jing. Membiarkanmu mati dengan mengerti, sudah merupakan kemurahan hati. Anak buah, bawa Yin Xiaojian. Penggal kepalanya untuk dipertontonkan. Kepala keluarga, lari cepat. Kami semua bisa dikorbankan, tapi kamu tidak. Ada apa? Perintah jenderal tidak didengar lagi ya? Serang! Panglima pasukan besi Dawei tiba. Hormat pada Panglima. Nona Wei. Dia ternyata panglima pasukan besi. Hormat pada jenderal.
Panglima. Aku sedang hendak mengeksekusi tukang rendahan ini. Dia berani menipuku. Shi Qingshan, kamu memeras rakyat di belakangku, merusak nama pasukan besi. Anak buah, hukum dia sesuai aturan militer. Kalian mau apa? Aku yang paling tangguh di pasukan besi. Pasukan Wusan menyerang, bunuh aku, Dawei pasti kalah. Dengan membunuhmu, Dawei mungkin akan kalah. Tapi jika kamu dibiarkan hidup, Dawei pasti hancur. Ampun, putri ketiga. Ampun. Putri ketiga. Dia ternyata putri ketiga. Jangan kira aku tidak tahu, kamu diam-diam bersekongkol dengan Pangeran Jing. Para prajurit, kita telah berjaga di perbatasan, berjuang keras dan berjasa besar. Tapi karena si Qingshan, si perusak ini, rakyat kehilangan kepercayaan pada kita. Kita dihina dan dikhianati, lalu apa arti pengorbanan kita? Sangga Mamelukan. Sekarang, pasukan Wusan sudah mengepung kota. Kita hanya punya 30.000 pasukan. Bagaimana bisa melawan? Daripada melihat Dawei hancur, lebih baik aku bunuh diri saja. Putri ketiga. Apa cuma 500.000 pasukan Wusan? Aku bisa kasih. Aku bantu kamu. Sayang, kali ini berbeda. Ini urusan kerajaan, jangan sembarangan ikut campur. Nasib negara tanggung jawab semua orang. Meski hidupku sederhana, tapi tekadku besar. Mohon Panglima mengerti. Niatku membela negara. Aku sudah banyak musuh. Kalau tidak manfaatkan kesempatan ini untuk meraih jabatan, mana mungkin aman di masa depan? Kalau Wusan mudah dikalahkan, lalu apa artinya? Pengorbanan kita selama ini? Apa itu kamu? Cepat bilang. Katakan sekarang. Desa Jiuli sudah mencapai industrialisasi awal. Tak hanya pedang baja, bahkan busur baja dan baju zirah baja bisa dibuat. Aku juga rencanakan pabrik mesiu. Membawa Dawei ke era senjata api. Senapan dan meriam. Tidak ada yang tak bisa diselesaikan dengan mesiu. Saudara Yin, di militer tidak ada candaan. Aku juga tidak bercanda. Baik, mulai sekarang kamu jadi kepala logistik militer sementara. Bertanggung jawab atas produksi persenjataan dan pembangunan. Jika Wusan tidak mundur, kepalamu akan dipenggal. Bidi Kenjia talking. Kita pergi. Yin Xiaojian menerima perintah. Semoga kita bisa bertemu lagi. Di mana pabrik baja? Ada di desa Jiuli kami. Di dekat desa Wangjia akan dibangun 2 kiln batu bata. Dalam 10 hari. Harus selesai. Aku akan ajak tim teknisku. Bekerja sama denganmu. Siap, Jenderal. Xiao Jian, aku segera berangkat ke desa Wanjia. Ziwan, pastikan transportasi batu bara. Dan bahan lain seperti tepung terjamin. Baik, suamiku tenang saja. Aku sudah mengajak seluruh asosiasi dagang Yunze untuk bantu transportasi. Bagus. Ayah dan guruku juga sudah menggerakkan para pendekar. 8 sekte besar di Yunze County semua merespons. Bagus, kita harus membuat para penjajah tenggelam dalam lautan perang rakyat. Pemimpin, ada 800 wanita di pasukan yang sedia bergabung dengan pabrik logistik militer. Jauh melebihi ekspektasi. Asalkan produksi 10.000 kati mie instan setiap hari, logistik pasukan TA sudah cukup. Apa Gustus perlu produksi? Perlu. Di masa kritis, bisa jadi senjata. Buruk, 30.000 pasukan berkuda elit Wusun menyerang dari samping pertahanan dan sedang menuju desa Jiuli. Apa? Bagaimana mereka tahu ada pabrik senjata di sini? Pasti ada mata-mata yang membocorkan informasi ke Wusun. Seberapa jauh jarak mereka? Kurang dari 200 li, paling cepat 3 jam akan tiba. Apa? Semua orang, segera mengungsi. Pastikan pekerja terampil. Menjadi prioritas utama. Peralatan yang tidak bisa dibawa, hancurkan semua. Jangan biarkan mereka tahu teknologi rahasia kita. Jenderal, musuh berbalik arah. Tidak mungkin. Pasti ada target operasi yang lebih bernilai. Tebakan Jenderal tepat, mereka memang menuju markas utama. Ini putri ketiga. Dia sedang mengalihkan perhatian. Untuk melindungi kita. Panglima dengan 3.000 pengawal bertarung melawan pasukan Pangeran Kiri Wusun. Kini seluruh pasukan hancur, hanya aku yang berhasil lolos. Panglima telah ditangkap Pangeran Kiri, cepat kumpulkan semua orang. Selamatkan Panglima. Cepat! Tidak bisa. Aku tidak bisa pergi. Pain cut. Putri ketiga salah pilih. Sampai mengangkatmu sebagai jenderal. Jika kita sekarang menyelamatkannya, justru mengkhianati niat baik putri ketiga. Dia berjuang untuk memberi kita kesempatan terbaik. Untuk membalikan kekalahan, kau benar-benar tidak bisa melihatnya? Apa kau paham perang? Kau hanya tukang rendahan.
Pengecut yang naik jabatan karena omong kosong. Pernahkah kau merasakan pedang? Berani mengajariku berperang? Suamiku adalah jenderal kepala logistik perang. Jika kau masih lancang, jangan salahkan aku tidak sopan. Wakil Jenderal Zhong, jangan panik. 10.000 pedang militer malam ini akan selesai dan dikirim ke garis depan. Pedang perang ini adalah senjata sakti, pasti bisa menghancurkan musuh. Bawa semua pedang baja. Masukkan kembali ke dalam tungku, lebur menjadi besi cair. Aku tidak salah dengar, kan? Yin Xiaojian, kamu ini. Berani-beraninya kamu menghancurkan persenjataan. Apa kamu mau membela ke musuh? Akan kubunuh pengkhianat negara ini. Suamiku, peralatan ini baru saja dibuat oleh para pekerja setelah bekerja keras berhari-hari. Suamiku, kenapa harus seperti ini? Biji besi sudah tidak cukup, kita harus mengambil risiko. Ziwan, barang-barang di atas ini harus kamu antar. Kemenangan atau kekalahan tergantung pada langkah ini. Tenang saja, aku pasti akan menyelesaikan tugas ini. Bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan aku? Yuzhen, buat 5.000 buah. Sesuai dengan gambar ini. Pastikan ukurannya tepat. Siap. Sayang, siapkan camilan malam dan minuman penyegar. Malam ini kita harus begadang lagi. Selain itu, segera bawa wakil Jenderal Song untuk berobat. Tenang saja, suamiku, aku segera pergi. Baik. Aku harus membuat kekuatan industri membuat Wusun tidak berani menyerang perbatasan. Cepat. Makan ini. Maka aku akan memaafkanmu. Bunuh atau hukum, jangan banyak bicara. Hanya dengan 3.000 infanteri, berani-beraninya menyerang pasukan berkudaku yang berjumlah puluhan ribu. Kamu biasanya tenang, tapi kali ini kamu mudah kuperdaya. Bahkan nekat menghentikanku tiba-tiba. Apakah di desa Jiuli ada sesuatu yang penting? Yin Xiaojian, kamu masih pantas menjadi Commandant Hanguas Persenjataan. Pedang perang dilebur kembali, hanya untuk membuat tongkat pemukul api. Kamu menyuruh prajurit bertempur dengan ini? Kamu benar-benar babi hutan yang tak bisa makan makanan enak. Ini adalah senjata sakti, membunuh musuh dari jarak 500 meter. Bukan masalah. Besar mulut, akan kulihat bagaimana kamu menggunakan tongkat pemukul api ini. Suamiku, sudah selesai dibuat sesuai resepmu. Bagus. Ini adalah bubuk mesiu, hanya dengan sedikit bubuk mesiu. Bisa menunjukkan kemampuannya. Meledak seketika, menembus baju besi. Besar mulut, baju besi tempat dingin Wusun sangat kuat. Busur silang berat pun sulit menembusnya, apalagi tongkat pemukul apimu ini. Perhatikan. Tipu muslihat tak berguna, hanya suara keras yang menakut-nakuti. Bisa membelah emas dan memutus batu, benar-benar senjata sakti. Ini hanya sampel percobaan. Setelah peningkatan, senjata seperti Gatling dan meriam. Bukan masalah besar. Pengrajin kelas rendah hanya bisa bicara, bahkan prajurit berpengalaman. Sulit bertahan melawan kavaleri Wusun, apalagi dengan tongkat api. Nanti, mungkin belum sempat menembak, sudah kalah total. Ambil. Perhatikan baik-baik. Apa ini? Ini namanya bom, cukup diinjak oleh prajurit. Akan meledak seketika, biar kavaleri Wusun datang. Pasti akan menjerit-jerit ketakutan. Pasang ranjau, kacaukan formasi, tembak dengan senapan api. Panen kematian, taktik ini belum pernah ada sebelumnya. Hah, Wakil Song, apa yang kau lakukan? Jenderal Yin sangat berbakat. Zhong tidak pantas menghadap Jenderal Yin lagi, lebih baik mati. Jika kau pergi, siapa yang akan menyelamatkan komandan? Zhong tidak akan mengecewakan Jenderal Yin. Apa yang kau lakukan? Di medan perang bukan lawanku, di ranjang pun kau tetap bukan. Prajurit lebih baik mati daripada dipermalukan. Raja, ribuan pasukan Wei menantang. Hanya ribuan pasukan, suruh perwira besar menyerang. Selesai, perwira besar sudah tewas. Apa? Biarkan aku yang hadapi. Tidak mungkin. Tongkat kayu berbunyi keras, prajurit jatuh seperti kesurupan. Katakan, apakah kau menggunakan sihir? Pangeran Zuosian dari Wusun.
Kalah dan mundur, siapa pemimpin pasukan kita? Siapa yang bisa mengalahkan Pangeran Zuosian seperti ini? Apa yang kau lakukan? Aku ada ide. Hina, sangat hina. Di mana sihir kalian? Kenapa tidak digunakan? Takut melukai komandan, ya? In Shaojian, cepat bertindak, apalagi yang kau tunggu. Tembak, Berhenti. Tanpa izinku. Siapapun tidak boleh menembak. kau tidak mendengar perintah komandan? Serang, bunuh aku untuk membela negara, seranglah. Mereka tidak berani membunuh kita. Habisi mereka. Lihat itu. Sanggamai Perserakan. Kekalahan total. Lapor, Raja, pasukan Wei mundur lebih dari 10 li. Pasukan kita membunuh lebih dari 1000, kemenangan besar. Bagus sekali. Malam ini, aku akan menikah dengan Wei Xiangning. Tampil tanpa baju zirah. Jauh lebih cantik. Kabar gembira, kabar gembira. Jenderal Yi Zhaojian dari Wei, datang khusus untuk menyerahkan surat menyerah. Apa? In Shaojian menyerah? Hahaha, apakah itu jenderal yang bisa ilmu sihir itu? Cepat persilakan masuk. Penduduk desa Jiuli, Yin Xiaojian. Hormat kepada yang mulia. Ah, sepatlah bonga. Karena sangat muak dengan korupsi dan ketidakmampuan dinasti Wei. Aku mengagumi kemakmuran kerajaan Wusun, pertempuran hari ini. Aku benar-benar kagum, menyadari bahwa dinasti Wei akhirnya akan dihancurkan oleh negara Anda, jadi hari ini aku datang untuk bertindak ke pihak yang benar. Kamu. Ini adalah berbagai senjata yang dirancang oleh Hein. Dan gambar fasilitas. Satu saja bisa menghancurkan negara. Sekarang, semuanya aku serahkan kepada Pangeran Zuosian, siap melayani. In Shaojian, kau sampah. Pengkhianat, sia-sia aku dulu memperkayaimu. Kamu sudah tidak punya harapan lagi, jangan banyak bicara. Pangeran Zuosian, mari dengarkan penjelasan Yin. Ini adalah ciptaanku sebelumnya, dan ini. Semuanya. Kami orang Wusun adalah leluhur dari peta habis, pisau muncul. Tapi ini disebut peta habis, senjata muncul. Maaf Yin, aku salah paham padamu. Sudah, jangan bahas ini dulu, kita cepat pergi. Baik. Bunuh mereka, balas dendam untuk Pangeran Zuosian. Ayo. Lepaskan. Serang. Yin, kau benar-benar pahlawan sejati. Ah, Yin. Cepat bantu aku, tadi aku hampir mati ketakutan. Sayang. Aku menang perang. Sayang. Mana orangnya? Aneh sekali. Istriku kemana? Kalian melihatnya? Tidak tahu, kemarin mereka masih ada. Yin jangan panik. Aku sudah mengirim Chihou untuk mencari kemana-mana. Percaya saja, 4 orang hidup-hidup tidak mungkin hilang begitu saja. Ketemu? Nggak ketemu? Terus ngapain heboh? Chen Gonggong datang. Kayaknya cuma satu kemungkinan. Apa ada titah dari Kaisar? Aku punya firasat buruk nih. Yin Xiaojian, terima titah. Aku terima titah. Dengan resti langit, Kaisar memerintahkan. In Xiaojian berjasa mengelak Museum. Dianugerahi gelar Pangeran Yunze, segera ke ibu kota, jangan sampai terlambat. Titah ini. Aku dikasih gelar pangeran. Nggak benar. Ini jelas-jelas tipu daya buat narik aku ke ibu kota. Apalagi para istriku masih hilang. Pangeran, aku tahu yang Anda khawatirkan. Beberapa istri Anda sudah lebih dulu dibawa ke ibu kota kemarin. Siapa yang jemput? Tentu saja diatur oleh Pangeran Jing. Pangeran Jing? Pangeran Jing pasti ada niat jahat.
Ao berangkat, Pandren. Kalau sampai telat, Kaisar bisa marah. Untuk merayakan kemenangan putri ketiga dan Pangeran Yunze atas Wusun, Kaisar mengadakan pesta kemenangan. Pangeran Jing. Istriku mana? Kau apain mereka? In Xiaojian. Kurang ajar kau. Mereka berempat dirawat dengan baik kok. Kau. Suamiku, Kalian semua baik-baik saja? suamiku, kau kurusan. Kami ditempatkan di sebuah rumah, ada pelayan khusus juga. Enak sih, cuma agak sumpek, nggak boleh keluar. Orang baru kaya ya emang gitu, bawa istri ke pesta negara. Sebentar lagi ada tontonan seru, lihat aja dia gimana. Cepat, suruh mereka pergi. Pesta negara nggak boleh bawa keluarga? Di seluruh ruangan ini, nggak ada satu perempuan pun. Itu kan ada 2. Itu laki-laki. Wajahnya bikin lahap. Kaisar itu sempurna, cuma satu kelemahannya, doyan perempuan. Lihat cewek cantik langsung gak bisa gerak. Demi kesehatan Kaisar, para dayang sengaja disamar jadi Kasim. Pangeran Jing, kau sengaja ya? Yin Xiaojian, nanti Kaisar akan memanggil istri-istrimu. Berani kau tolak? Nolak perintah Kaisar, hukumannya mati. Kamu tunggu saja. Nona Wei, apakah ada jalan keluar lain? Bawa istriku segera keluar dari sini. Di sini ada pintu belakang yang langsung menuju istana. Cepat, pergi. Kaisar tiba. Kaisar ini kok kelihatannya kurang pintar ya? Kakakku ini polos dan baik hati, sangat mirip dengan orang zaman dulu. Sepertinya keterbelakangan mental ya? Jah, Kamu bilang, dia punya kakak yang licik, pasti tidak ada hal baik. sekarang yang memegang kekuasaan adalah Pangeran Jing. Penganglah. Terima kasih, Yang Mulia. Ini adalah Marquis Yunze, Yin Jian ya? Xiao Jian, Benar-benar kuat ya. benar-benar kekaisaran. Siapa gadis cantik ini? Ini adalah istriku, dia suka makan dan selalu ingin ikut. Akhirnya dia ikut. Oh, ternyata Nyonya In. Biar aku lihat cantik tidaknya. Tidak cantik, wajahnya penuh bintik-bintik, sangat menjijikan. Jangan sampai mengotori mata yang mulia, aku akan membawanya pergi. Berani kamu. Yin Ai King, aku melihat dengan jelas. Nyonya Yin ini, cantiknya bisa membuat ikan tenggelam dan burung jatuh, bulan malu, dan bunga tersipu. Berani menipu aku, ini adalah kejahatan menghina Kaisar. Kakak, In Xiaojian, pilih antara memakai topi hijau atau mati, lihat kamu pilih yang mana. Yang mulia, di haremu ini sepertinya tidak kurang dari 10.000. Paling tidak 8.000, tidak kurang yang satu ini, kan? Jangan banyak bicara, jangan salahkan aku tidak sopan. kakak, Kamu. Aku akan membunuh 9 margamu, tidak, 10 marga, 100 marga. Selesai, selesai. Ini. Yin Xiao Jia memberontak, tangkap dia. Yang Mulia. Yin Xiaojian hanya seorang petani desa, tidak mengerti sopan santun, mohon Yang Mulia tenang. Omong kosong. Yin Xiaojian secara terang-terangan memukul Kaisar. Ini adalah pemberontakan, tangkap dia. Aku yang melakukannya sendiri, bunuh saja aku. Semuanya mundur. Yin Ai King, benar-benar jantan. Aku sangat senang. Aku sangat senang. Begini saja, malam ini, datanglah ke kamarku. Pak Duka. Lebih baik kau bunuh aku sekarang juga. Kamu, jangan mendekat. Aku salah, aku tidak berani lagi. Memukul kepalamu. Ini drama apa? Akhirnya kau kembali, kami mencarimu selama 27 tahun. Pak Paduka, jangan bercanda. Tidak, Andalah kaisarnya. Main cosplay apa ini? Paduka, cepat bangun. Pergi kau. Ah. Paduka.
Aku tidak sengaja, kakiku kram. Tadi tidak bisa dikendalikan. Paduka, aku bukan Paduka. Selesai, aku membunuh kaisar. Menemukanmu, aku mati tanpa penyesalan. Kaisar mangkat, bagaimana dengan Yin Xiaojian? Marquis Yun Zemenggelang. APA? Pasti Yin Xiaojian yang membunuh Paduka. Pasukan pengawal, geledah seluruh kota. Siap. Pangeran Jing, aku merasa ini ada hubungannya denganmu. Adik ketiga, jangan asal bicara. Oh ya, sekarang, panggil aku Paduka. Negara tidak boleh tanpa pemimpin. Mohon Pangeran Jing segera naik tahta. Mohon Pangeran Jing naik tahta. Kalian, Demi negara dan rakyat. Biarkan tanggung jawab ini jatuh ke tanganku. kau sudah menunggu hari ini lama, ya? Lepaskan aku. Adik Permaisuri. Besok naik tahta. Aku akan membuatmu menyaksikan sendiri, kau bersujud padaku. Rupanya kau sudah merencanakan ini, semua ini ulahmu. Kau yang memfitnah Yin Xiaojian. Bawa pergi. Lepaskan aku. Cepat, lepaskan aku. Yin Xiaojian, kok bisa kamu? Kenapa kamu masih pakai baju Kasim? Aku tidak keluar istana, bersembunyi terus. Gembok penjara bawah tanah tidak bisa dibuka, kecuali... Cepat pergi, kita kembali ke Yunzu untuk mengumpulkan pasukan. Jangan sampai Pangeran Jing naik tahta. Camel Pain, cepat pergi. Aku tidak bisa pergi. Kamu punya ide apa lagi? Tidak boleh. Hari ini aku pasti akan membawamu pergi. Aku punya rencana, percayalah padaku. Apa itu? Berikan ini kepada Mengqiu. Dia akan langsung mengerti begitu melihatnya. Ini. Aduh, cepat pergi. Percayalah padaku, tenang saja, tidak akan ada masalah. Pergilah. Lepaskan aku. Yin Xiaojian, oh Yin Xiaojian. Raja Jing sudah tahu kamu akan datang ke sini. Sekarang aku sudah ditangkapmu, mau dibunuh atau disiksa, terserah kalian. Membunuhmu terlalu mudah bagimu. 5 hari lagi adalah upacara penobatan Raja Jing. Raja Jing akan mengirimkanmu lalu membunuhmu di depan semua pejabat. Agar semua orang tahu, melawan Raja Jing akan berakhir seperti apa. Seperti yang diduga, semuanya berjalan sesuai rencana. Hari ini adalah hari penobatanku sebagai kaisar. Aku ingin semua pejabat tahu, menghina kaisar akan berakhir seperti apa. Bawa dia ke sini. Kasim Su. Jangan beri dia obat bius. Kab Naga. Aku mengambil risiko, hanya untuk mengalahkanmu. Di depan semua pejabat. Bagaimana mungkin kamu punya cap naga? Itu hanya milik keluarga kerajaan. Bagaimana mungkin kamu punya ini? Raja Jing. Apa yang kamu lakukan 27 tahun lalu, saatnya diungkap ke publik. Tidak mungkin, pangeran mahkota jelas sudah aku. Bagaimana mungkin kamu pangeran mahkota? Kamu siapa? Ternyata memang diracun. Raja Jing ingin menjebakmu, lalu dengan mudahnya naik tahta sebagai kakak kaisar, tapi dia sepertinya tidak tahu identitas aslimu. Identitas asliku? Kamu adalah anakku 27 tahun yang lalu. Raja Jing bersekongkol dengan tabib kerajaan, menggantikan pangeran mahkota dengan seorang anak cacat mental, yaitu kamu. Untungnya tabib itu baik hati, tidak membunuhmu. Diam-diam mengirimmu ke Kabupaten Yunze. Tunggu. Maksudmu aku adalah kaisar? Kalau begitu kamu pasti ibu suri. Tidak mungkin. Hari ini, dia melihat langsung cap nagamu. Itu namanya cap naga. Nok. Aku sudah menunggu hari ini. Sudah menunggu selama 27 tahun. Raja Jing mencari anak bodoh untuk menggantikanmu. Hanya untuk memudahkan kontrol. Mewujudkan ambisi jahatnya untuk merebut tahta. Aku tahu, dia bukan anak kandungku. Tapi takut pada kekejaman Raja Jing, tidak berani bersuara.
hanya bisa menganggapnya sebagai anak sendiri dan membesarkannya. Meskipun dia bodoh, tapi dia tahu dirinya bukan kaisar sejati. Jadi aku memberitahunya kebenaran dan menggambar cap naga untuknya. Tak disangka dia benar-benar mengingatnya. Sebentar lagi aku akan memberimu pakaian Kasim. Kamu bisa bersembunyi di istriku untuk sementara. Ini adalah bukti kuat yang ditemukan oleh Chen Sorsu. Asalkan ini dipublikasikan, Raja Jing sebagai kaisar tidak bisa bertahan lagi. Kamulah kaisar sejati dari Dawei. Kamu bilang Chen Sorsu. Apakah ayah dari istriku Su Mengqiu? Sekarang dia sudah menjadi istrimu. Benar-benar takdir yang aneh. Apa gunanya Kap Naga? Mungkin kamu adalah anak haram yang ditinggalkan ayahku saat inspeksi incognito dulu. Pengawal, bunuh anak haram ini. Apa? Kaisar ternyata palsu. Kaisar adalah pengganti yang diatur oleh Raja Jing. Jangan lihat. Siapa yang lihat akan kubunuh. Raja Jing, 27 tahun yang lalu, kamu mengganti pangeran mahkota dengan anak idiot. Sekarang sudah terbongkar. Buktinya jelas, menyerahlah. Ini adalah bukti yang diselidiki diam-diam oleh ayahku Chen Sorsu dan Ibu Suri. Catatan cap naga. Mencatat totem cap naga anggota keluarga kerajaan saat lahir. Totem cap naga terakhir yang tercatat dalam buku ini adalah milik pangeran mahkota 27 tahun yang lalu. Bagaimana kamu bisa memiliki buku ini? Aku sudah menghancurkannya. Buku ini mencatat cap naga pangeran mahkota. Sama persis dengan Yin Xiaojian. Yin Xiaojian adalah anakku yang hilang 27 tahun yang lalu. Ini yang Xiaojian minta untuk kuberikan padamu. Peta ini adalah... Peta ini mencatat lokasi penguburan catatan cap naga dan bukti pemberontakan Raja Jing. APA? Buku ini memang asli. Cap naga ini juga asli. Berarti Yin Xiaojian adalah pangeran mahkota. Tidak. Ini kaisar. Hidup kaisar, panjang umur kaisar. Akulah kaisar yang sebenarnya. Hari ini tahta ini harus kuambil. Kaisar harus memiliki pasukan yang kuat. Aku punya jutaan tentara. Siapa berani melawan? Ayo, bunuh semua perempuan brengsek ini. Diam. Putri ketiga. Pasukanmu sudah menyerah padaku, Pangeran Jing. Memberontak melawan kaisar. Merebut kekuasaan, masukkan ke penjara, eksekusi besok. Ayo, tangkap. Lepaskan. Lepaskan. Senangnya punya kalian. Kok kaisar belum datang? Upacara penobatan sebentar lagi dimulai. Mana kaisar? APA? Aku yang dinobatkan? Menurut kalian, jadi kaisar itu enak apa? Bikin banyak anak buat berebut tahta. Impian terbesarku cuma punya istri dan anak, hidup tenang. Bikin banyak anak. Iya, ngapain di istri? Bosen mati. Dengar-dengar di selatan ada pulau namanya Tuao. Mending kita ke sana, bikin keluarga, hidup kayak dewa. Ikut suami aja. Ini mimpi ya? Kok kayak beneran sih? Mimpinya udah selesai. Harus pilih yang mana ya?